Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya Vina. Ini ada sebuah videonya yaitu Vina lagi. Kasusnya Loli guys, maaf, aduh jadi keliru. Kasusnya Loli. Wah, ini ada sebuah videonya adalah kesaksian dari Oki Pratama untuk mempersatukan Loli dan Nikita Mirzani. Ya pasti bakal bersatu lagi lah. Namanya juga anak dan ibu nggak mungkin dipisahkan ya. Nggak ada namanya mantan anak atau mantan ibu atau mantan bapak ya pasti ini ya. Yang ada hanya mantan suami atau mantan istri gitu guys. Nah ini video seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Minggu depan ini, jadi saya kasih waktu 7 hari gitu. Lalu di tanggal 6 dianya di tanggal 6 saya chat, lalu di tanggal 7 kalau nggak salah si Loli membuat video klarifikasi. Di situ kalau kalian ingat yang dia buat di video malam-malam, di situ Nikita Mirzani murka semurka-murkanya. Setidaknya kalau seandainya Loli kemarin itu diam saja, setidaknya mungkin Nikita Mirzani masih membuka tangannya. Saya jamin itu 1.000.000%. Tapi malah terkesannya menyudutkan ibunya. Ibunya disudutkan di situ, dan juga kalian jelas. Nah, saya nggak tahu ini mungkin nanti kalau seandainya kalian ketemu Loli, ini jadi pertanyaan saya. Loli, kamu membuat video klarifikasi itu atas kesadaran diri kamu sendiri atau karena desakan oleh orang lain? Itu jawaban dua itu ada konsekuensinya. Kalau kamu mengakui karena diri kamu sendiri. Mau pergi, sama dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Lu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Om cerita ya. Apa ya? Kamu nanya kan mau dibawa kemana kan? Om cerita boleh kan? Om cerita, diam. Mana? Diam. Kasih tahu. Iya, kasih tahu. Kalau kamu teriak-teriak kamu kedengeran nggak? Mana kedengaran? Enggak lah. Kalau kamu ke samping sini, mana bakal kedengeran? Iya. Mana? Nggak bakal kedengeran. Iya. Om kamu ini rocker. Mana? Mana Om Pelan-pelan. Edwin? Ayo pelan-pelan. Kemana? Mau. Tadi Om bilang Om udah berhasil ngelebutin hati mimpi kamu. Om dengerin Om dulu. Nah, kalau mereka dari kecil orang tuanya selalu menjelaskan dengan kata-kata, intonasi yang baik, percaya saya ya, SMP, SMA, meskipun mereka bergejolak tapi tidak berlebihan. Ini konten ini saya sudah sampaikan di konten-konten saya tahun lalu. Coba cek, itu saya sudah sampaikan banyak itu tentang remaja. Follower saya yang lama-lama ya pasti tahu bagaimana orang tua perlu membangun hubungan dengan anak. Kalau cuman ada aturan, nggak ada hubungan, ini yang bikin remaja-remaja tuh berontak. Orang tua kan khawatir nanti anaknya ngelunjak. Kalau orang tuanya banyak bicara, menganggap anaknya temen. Enggak Bapak Ibu, anak-anak remaja ini unek-uneknya tuh banyak. Hanya gara-gara satu teman saja itu bisa menguasai seluruh isi pikirannya. Menurut orang tua, ya ampun, kalau teman kamu satu nggak mau main sama kamu, ya udah biarin saja. Anak remaja nggak bisa begitu. Ada satu teman yang nggak mau main sama dia saja, ini dianggapnya tuh besar. Nah, kalau ya kita sebagai temannya anak cerita, kita dengarkan, percaya deh, anak ini nggak akan macem-macem. Ya paling sekali-sekali dia bisa, kayaknya nggak mau melakukan. Sekali-sekali mukanya kelihatan kayak asem gitu ya. Tapi nanti orang tuanya memberitahu lagi, ya sudah cepet netral kembali, nggak berlarut-larut seperti itu. Tapi kalau kita cuman selalu ada aturan, kamu harus pergi les, kamu harus begini, harus begitu ya, itu kan cuma aturan-aturan, nggak ada hubungan kan. Kita nggak pernah tanya perasaan dia bagaimana ketika dia cerita, bener nggak kita memberikan telinga kita, atau kita lebih banyak memotong ya, menyalahkan si anak, kemudian dengan nasihat yang segudang padahal dia cuma pengen cerita, tapi kita terlanjur lebih banyak berkata-kata. Nah, kalau sudah begini, anak nggak mau deket dengan orang tuanya. Ketika anak nggak mau deket orang tua, kira-kira nasihat orang tua bisa berikan nggak? Bisa, orang tua bisa berikan nasihat, tapi anaknya nggak mau melakukan, nggak mau mendengarkan. Dan bukan itu doang ya, membantah, membangkang, kata-kata yang diucapkan kasar. Nah, di situ tuh kita jadinya nggak terima, akhirnya berantem lagi sama anak. Nah, Ya, ini edukasi tentang apa? Tentang karma katanya ya kan? Kan lagi viral tuh. Ya anak dijemput paksa teriak-teriak katanya memalukan orang tua. Tanggapannya gimana? Ya kan?
Begitu kan tanggapannya. Ya kalau saya sih tanggapannya, saya nggak nyalahin anaknya. Orang yang menghina kita, dia akan dihinakan. Bukan orang lain yang menghinanya, bisa anaknya sendiri yang menghinanya. Contoh, kalau ada orang yang sombong, paling sombong di Indonesia ini ya, dia akan dibalas pakai melalui anaknya juga. Contoh, ini baju-baju belian gua, bukan belian elu. Emaknya aja dikatain elu loh. Ya kasihan nggak lo? Jangan nyalahin anaknya aja. Nah, jangan nyalahin anaknya doang. Begitu bro. Nikmir lu julidin, ya julitin bukan kelasnya. Lihat, aku habis nangisin si Loli Kundang. Jadi Loli, aku aja yang jauh cuma gara-gara jarak sama mama, wajib banget tiap hari video callan, ngobrol, teleponan. Ini ya Allah, sok-sokan bisa mandiri, belum ada kerja, ngatain ibunya nggak ada adab, keluar semua kebun binatang cuma buat belain si Kang Semir. Aku udah nikah terus ada yang bantuin Mbak, walaupun kesininya tuh kadang 2-3 minggu sekali karena tergantung aku yang minta, tapi tetap rasanya berat kalau misalkan bukan mama, bukan ibu yang bantu, bukan ibu yang ngingetin, tuh rasanya beda. Menurut aku cepet tobat sih Loli, daripada kamu dikutuk jadi monyet. Jadi Ayo lu nge-screen record kayak gitu anjing. Gila. Tete gue kemana-mana. Di sini gue udah pakai hijab. Ya. Gue yang malu. Kataku sih lebih baik dia menderita bersama mamanya. Mungkin setelah ini dia dikurung ke atau di apa ke, atau pergi rukia ke atau apa ke, terserah lah. Daripada dia menderita dengan orang-orang yang cuma merugikan dia, tambah membuat dia menjadi lebih rusak seperti itu. Itu pertimbangan yang udah paling karena si Loli ini kan hidupnya sangat complicated. Jadi kalau kita mau bilang baiknya seperti apa, nggak ada yang baik. Menurut saya nggak ada yang baik sama sekali, karena anak usia dia 18 tahun sudah terkontaminasi pergaulan buruk. Tidak mungkin dia bisa memutuskan sesuatu yang berguna dan baik buat hidupnya, nggak ada. Kecuali dia benar-benar dikerasin, terus kembali lagi di restart lagi hidupnya seperti itu. Jadi kataku lebih baik dia menderita di rumah ibunya. Mungkin karena dia tidak suka kebebasan atau apa, tapi dia masih bisa makan, masih bisa hidup baik daripada dengan orang yang merusak dia. Jujur karena ini lagi rame-ramenya kasusnya Loli sama Nikita, gue itu udah tahu kalau si Loli itu Gemini, makanya gue tuh nggak suka banget sama Loli. Tapi yang gue emes itu ternyata seorang Nikita Mirzani itu adalah Pisces. Dan jujur hubungan Pisces sama Gemini ini bisa gue bilang sangat-sangat buruk. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena jujur, satu, nyokap gue itu Pisces, terus kakak gue yang pertama itu Gemini, terus sahabat gue juga ada yang nyokapnya Pisces, terus sahabat gue itu juga Gemini. Jujur ya, ini hubungannya tuh kayak ibaratnya udah kayak lubang neraka, karena mereka itu sifatnya sangat bertolak belakang. Dan gue aja nih sebagai salah satu anggota fire signs paling males berhadapan sama Gemini, karena otaknya itu ngeyel banget. Karena bagi gue Gemini itu tuh kayak mereka itu manipulatif banget, pinter banget buat mainin kata-kata. Dan lu lihat deh tantrumnya si Loli kayak gimana kan. Itu bener-bener definisi Gemini sejati. Itu menurut gue ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan ibu dan anak ini bisa kembali rukun ya, dan ya nggak usah drama-drama lagi seperti ini guys ya. See you guys.